Mengapa Yogyakarta istimewa? Yogyakarta merupakan sebuah daerah istimewa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang masih mempertahankan tata pemerintahan berbentuk kesultanan dalam pemerintahan daerahnya. Pada zaman sebelum kemerdekaan, Jogja merupakan daerah dengan pemerintahan sendiri yang bergelar Kesultanan, Ngayogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Wilayah ini memiliki tata kelola pemerintahan dengan sistem kesultanan. Namun, setelah Republik Indonesia merdeka, kedua pemerintahan ini bergabung dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia dengan Undang-Undang Istimewa yang mengatur tata pemerintahan daerahnya. Bagian dari kota ini juga dihiasi dengan sentuhan budaya Jawa, di mana orang tidak akan pernah melupakannya dan selalu ingat karakteristik yang ada. Ornamen-ornamen khas Jawa dapat kita temui di lampu-lampu jalanan, di bangunan atau gedung-gedung di sepanjang jalan, dan lain-lain yang membuat kota ini menjadi unik dan cantik. Itulah mengapa kota ini disebut Culture City. Yogyakarta juga dikenal sebagai kota pelajar karena banyak terdapat universitas, termasuk universitas terkemuka yaitu Universitas Gadjah Mada. Hal inilah yang membuat kota ini memiliki jumlah mahasiswa yang besar, yang berasal tidak hanya dari area Jawa tetapi juga dari luar Jawa, bahkan dari luar Indonesia, sehingga kota ini disebut sebagai salah satu kota yang heterogen di Indonesia. Perangkat daerah Kota Yogyakarta terdiri dari 1. Sekretariat daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota. Sekretariat daerah terdiri atas A. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang membawahi bagian tata pemerintahan, bagian kesejahteraan rakyat, dan bagian hukum. B. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri atas bagian perekonomian dan kerjasama, bagian administrasi pembangunan, dan bagian pengadaan. C. Asisten Administrasi Umum terdiri atas bagian umum dan protokol, bagian organisasi, dan bagian administrasi dan keuangan. 2. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjangan pelayanan, administrasi, dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. 3. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan. Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dinas daerah terdiri dari A. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga. B. Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. C. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan dan kawasan permukiman. D. Dinas Pertahanan dan Tata Ruang atau Kuda Niti Mandala Sarta Tata Sana yang menyelenggarakan urusan pemerintah dan urusan keistimewaan bidang pertahanan dan bidang penata ruangan. E. Satuan Polisi Pamong Praja yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub-urusan ketentraman dan ketertiban umum. F. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang sosial, bidang tenaga kerja, dan bidang transmigrasi. G. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan berkeluarga berencana. H. Dinas Kedudukan dan Pencatatan Sipil yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang administrasi kependudukan yang pencatatan sipil. I. Dinas Perdagangan yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perdagangan.
J. Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perindustrian, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. K. Dinas Pertanian dan Pangan menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pertanian, bidang pangan, serta bidang kelautan dan perikanan. I. Dinas Lingkungan Hidup yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang lingkungan hidup. M. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 65 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, kepala daerah berwenang menetapkan peraturan daerah tentang anggaran pendapat dan belanja daerah atau APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD, bahwa rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah atau disebut APBD yang diajukan sebagai dimaksud dalam huruf A merupakan perwujudan dari rencana kerja pemerintah daerah tahun 2020 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dengan perwakilan rakyat daerah istimewa Yogyakarta. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri Pimpinan Lembaga sebagai pengguna anggaran barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara lembaga yang dipimpinnya. Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu entitas akuntansi yang di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapat dan belanja negara. Laporan Keuangan Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2017 ini mengacu pada Peraturan Pemerintahan Negara Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP, disusun dan disajikan berbasis akurat dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan, sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan dan akurat dan akuntabel. Laporan keuangan ini meliputi 1. Laporan realisasi anggaran, 2. Neraca, 3. Laporan operasional, 4. Laporan perubahan ekuitas, 5. Catatan atas laporan keuangan. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri Pimpinan Lembaga sebagai pengguna anggaran barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara lembaga yang dipimpinnya. Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu entitas akuntansi yang di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapat dan belanja negara. Laporan Keuangan Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2017 ini mengacu pada Peraturan Pemerintahan Negara Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP, disusun dan disajikan berbasis akurat dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan, sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan dan akurat dan akuntabel. Laporan keuangan ini meliputi 1. Laporan realisasi anggaran, 2. Neraca, 3. Laporan operasional, 4. Laporan perubahan ekuitas, 5. Catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna. Laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan transparan pengelolaan keuangan negara pada Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dan usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.